perempuan itu bisa melakukan beberapa hal dalam satu waktu. Misal nih, istri itu lagi masak, kemudian punya anak kecil. Anak kecilnya tuh bangun, gitu ya. Kemudian digendong tuh anaknya ya, kemudian digendong anaknya. Tapi tetap aja masak itu dilanjutin. Berarti ada dua hal yang dilakukan kan, sambil masak, sambil ngegendong anaknya. Misalkan anaknya yang kurang dari 2 tahun, masih netek gitu ya. Netek itu sama ibunya gitu ya. Berarti ada 3 hal yang dilakukan, sambil masak, sambil netek, sambil gendong. Udah itu ada telepon. Bahkan bisa sampai ngangkat telepon. Yang kanan masak, yang kiri ngangkat telepon, yang di sini sambil netek anaknya. Nah begitulah kenapa bisa wanita melakukan dalam satu waktu melakukan beberapa hal, karena Allah ciptakan korpus kolosum pada wanita itu lebih tebal daripada wanita. Semuanya pasti ada hikmahnya. Nah, kemudian apa yang saya hubungkan akan melakukan berhubungan intim? Begini ya. Kan tadi laki-laki itu gak terlalu senang untuk banyak bicara. Sedangkan bagi wanita ketika suami ingin mengajak, ini sebelum melakukan berhubungan intim ya. Sedangkan bagi wanita, suami banyak berkata-kata rayuan ataupun kata cinta ataupun kata kasih sayang, bagi sang istri itu sangat diperlukan sekali. Untuk apa? Agar untuk membangkitkan gairah syahwat sang istrinya. Terbalik, sedangkan bagi sang suami itu gak terlalu senang untuk mengeluarkan banyak kata-kata yang gimana gitu ya, karena itu udah fokus mau ke sana gitu. Itu beda banget kan, wanita dan juga laki-laki. Nah oleh karena itu kita tuh harus paham dulu dari awal. Agar apa? Agar tidak timbul kesalahpahaman gitu. Karena kalau misalkan wanita yang gak paham, suami yang gak banyak ngomong, kira-kira berarti suaminya gak terlalu senang atau ya berpikir negatif lah ke suaminya. Nah maka di sini kita itu perlu belajar. Untuk suami, coba belajarlah, walaupun suami itu tahu gak terlalu senang banyak bicara, tetapi setidaknya belajarlah untuk membangkitkan gairah sang istri. Maka suami sebelum melakukan berhubungan intim, belajar untuk banyak berkata-kata, kata-kata cinta, kata-kata rayuan, kata-kata kasih sayang, ataupun kata-kata ngobrol biasa sekira-kira bisa menyamankan sang istri sehingga bisa menggairahkan syahwat sang istri. Maka itu adalah hal yang sangat diperlukan. Jadi bagi suami yang sebelumnya nggak paham, coba belajar mulai dari sekarang agar istri kita senang ya, agar gairahnya semakin memuncak. Nah kalau untuk istri tipsnya apa? Kalau untuk istri tipsnya itu adalah ketika melakukan berhubungan intim, ini lagi berhubungan intimnya, jangan banyak bicara, apalagi bicara yang tidak penting. Apakah boleh mengeluarkan vokal? Itu boleh sekali. Bagi sang istri boleh mengeluarkan vokal, huruf vokal aja, misalkan A gitu ya, atau I gitu ya, atau U ataupun E gitu ya. Paham ya maksudnya di sini kan? Misalkan nih, saya terangin takutnya nggak terlalu paham. Misalkan ketika sang istri melakukan berhubungan intim, kemudian sang istri itu udah mulai enak-enaknya gitu ya, berhubungan dengan suami. Justru hal ini sangat disenangi oleh suami kita ya. Perlu digarisbawahi, hal ini justru sangat senang sekali didengar oleh suami kita. Misalkan kita mendesah gitu ya, misalkan kita mengucapkan gitu, ucapkan itu gimana aja deh. Karena itu kan mengeluarkan kata-kata itu memang refleks gitu ya, karena memang itu dari kenikmatan yang kita alami seperti itu. Nah kalau mengeluarkan kata-kata seperti itu nggak apa-apa, justru suami akan merasa senang gitu. Jadi yang tidak diperbolehkan, yang barusan dikutip oleh ulama di sini adalah jangan sampai ketika kita melakukan berhubungan intim mengeluarkan kata-kata yang tidak dianggap penting untuk hubungan itu, seperti itu gitu. Sekali lagi, karena korpus kolosum pada laki-laki itu lebih tipis sehingga laki-laki itu lebih fokus dan tidak terlalu senang banyak berkata, sedangkan korpus kolosum pada wanita itu adalah lebih tebal sehingga wanita bisa melakukan beberapa hal di dalam satu waktu. Kemudian gini nih, karena laki-laki itu fokus gitu ya, fokus apa yang ada di hadapannya. Misalkan ada suami yang mempunyai istri 2, istri 3 gitu ya. Nah ketika suami sedang berhubungan dengan istri yang ke-1,
Istri yang ke-1 itu jangan cemburu, aduh jangan-jangan sedang melakukan berhubungan dengan kita, misalkan lagi membayangin berhubungan dengan istri yang kedua. Nggak perlu cemburu seperti itu ya, karena laki-laki itu fokus. Jadi ketika sang suami sedang berhubungan dengan wanita yang ke-1, jangan berpikir dia sedang membayangkan wanita yang istri yang satunya lagi, karena itu sedang fokus. Jadi kalau udah ada di depannya, ya udah, laki-laki itu akan fokus ke depan gitu ya. Apa yang ada di depan matanya gitu. Nah seperti itu. Jadi untuk para wanita yang suaminya punya beberapa istri gitu ya, jadi nggak perlu cemburu akan istri yang kedua dan istri yang ketiga, karena laki-laki itu akan lebih cenderung fokus apa hal yang sedang dia lakukannya. Begitu ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa diambil hikmahnya, bisa diambil manfaatnya. Wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.